Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Indonesia di tahun pertama kepemimpinannya. Presiden Lee menyebut capaian itu sebagai bukti kuatnya kepercayaan rakyat terhadap arah kepemimpinan dan stabilitas politik di Indonesia. Ia menilai konsistensi kebijakan dan fokus pembangunan nasional menjadi faktor penting yang terlihat jelas dari kinerja pemerintah saat ini. Pujian dari Seoul ini sekaligus menjadi sinyal bahwa gaya kepemimpinan Prabowo mulai mendapat pengakuan di kawasan dan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan strategis di Asia. Lantas, apakah apresiasi ini menandai meningkatnya posisi tawar Indonesia dalam diplomasi regional dan global? Sejauh mana kepercayaan publik di dalam negeri ikut membentuk citra serta kredibilitas Indonesia di mata dunia? Ya pemirsa, pemerintah atau Presiden Korea Selatan ini secara khusus menyampaikan pujian atas kinerja 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang ditunjukkan dengan adanya tingkat kepercayaan publik hingga 80%. Kira-kira apa kemudian makna dari pujian Presiden Korsel Lee Jae-myung ini? Apakah ini sekaligus menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo ini sudah diakui di tingkat global? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Kabar Indonesia Malam. Untuk menemani kita semua ada Pak Luigi Pralangga, tenaga ahli bidang luar negeri dari KSP. Selamat malam Pak Luigi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini sudah hadir lagi Pak Luigi. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Hikmahanto Juwana, tentunya pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia. Prof, apa kabar? Baik, selamat malam Ken. Selamat sehat malam ya? Prof, sehat Prof. Dan juga bergabung bersama kita ada pakar komunikasi politik kita Mas Agung Baskoro. Mas Agung, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Ken. Alhamdulillah. Pak Luigi, memaknai, saya ingat betul, kita beberapa waktu yang lalu memaknai pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Malam hari ini kita memaknai pujian lagi, tapi berbeda dari Presiden Korea Selatan. Bagaimana kita bisa menilai atau memberikan makna atas pujian ini? Alhamdulillah, ini juga sebuah prestasi yang memang tidak ujuk-ujuk datang begitu saja. Saya yakin pemerintah Korea Selatan melalui Presiden Lee juga mempunyai dasar-dasar tertentu untuk bisa memberikan pujian ini. Dan ini adalah sebuah apresiasi yang patut kita acungi jempol dan kita dukung bersama. Dan menjadikan sebuah telaahan agar supaya prestasi atau kerja keras dari Presiden Prabowo dengan program-program prioritasnya itu terus didukung oleh segenap whole government approach. Oke, jadi itu pemaknaannya ya. Nah, tapi kemudian nampaknya ini sekaligus menjadi angin segar, termasuk mungkin juga wujud kebanggaan kita bahwa Presiden Prabowo Subianto ini sudah mulai diakui nampaknya di tingkat global. Atau ya memang sebetulnya Presiden Prabowo selama ini sudah memiliki networking yang luar biasa? Kombinasi dari semuanya, karena memang beliau sudah memerankan diplomasi di levelnya pada saat beliau menjadi Menteri Pertahanan dan juga sebelumnya juga itu adalah bagian dari kulminasi atau akumulasi dari prestasi-prestasi yang sudah diukir sejak dulu. Dan tidak mengherankan ini sudah menjadi tahapan yang menjadi pembuktian. Dan ke depan kami percaya bahwa pemerintah ini akan mencetak gol-gol baru dan tentunya kita harus fokus kepada substansi. Bukan hanya pujian semata, boleh kita berbangga tapi jangan terlena, tetap fokus dengan kerja keras. Boleh berbangga tapi jangan terlena, tetap bekerja keras. Prof, kalau di mata internasional, keberadaan atau positioning dari sosok Presiden Prabowo Subianto sendiri seperti apa sih? Nampaknya cukup banyak para pemimpin negara di dunia ini yang memberikan apresiasi dan juga pujian atas kepemimpinan Presiden. Oh iya, sudah sangat luar biasa menurut saya ya. Karena misalnya saja pada waktu pidato di Majelis Umum PBB, bagaimana beliau mendapat banyak support dan kemudian salam dari berbagai kepala negara. Karena pada waktu itu memang beliau kontras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Trump. Dan suara rakyat negara-negara, masyarakat internasional di situ merasa bahwa tersalurkan dengan pidatonya Bapak Presiden. Yang kedua juga kalau misalnya saya lihat Bapak Presiden itu ketika Qatar diserang langsung terbang, ya kan? Atau misalnya pada waktu ada hari besar di Cina, di dalam negeri sedang harus menghadapi masalah, tapi Presiden Xi Jinping ingin sekali bahwa Presiden Prabowo hadir. Dan beliau bisa menyempatkan hadir walaupun ya karena dengan pesawat terbang kepresidenan bisa hari itu juga
berangkat hari itu juga bisa pulang begitu ya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, dan yang saya lihat misalnya dengan Presiden Korea Selatan ini, beliau udah kontak-kontakan waktu beliau menjadi Presiden Korea Selatan, ya. Jadi setiap kepala pemerintahan, kepala negara yang baru katakanlah kayak dengan Australia langsung dikontak sama beliau, wah bilang sampai ini dan lain sebagainya, sehingga ketika beliau datang ke suatu negara sambutannya luar biasa. Tapi sebaliknya ketika tamu-tamu kepala pemerintahan, kepala negara datang ke Indonesia, coba disambut sama Presiden Prabowo juga luar biasa kan, motorcade-nya, terus kemudian nanti di istana dibuat sedemikian rupa sehingga grand, seolah-olah setiap kepala pemerintah, kepala negara itu merasa ada rasa berutang budinya, ya rasa tidak enaknya. Dan terus terang Presiden tidak punya masalah dengan bahasa, jadi beliau bisa ketemu dan berbincang dengan kepala pemerintahan, kepala negara dengan at ease kata orang bilang ya, dengan santai gitu ya. Bahkan kadang-kadang juga bisa langsung telepon ya. Jadi misalnya terkait dengan perdamaian 20 poin perdamaian Trump, saya yakin Presiden Prabowo juga telepon-teleponan sama Pak Presiden Trump. Mungkin juga dapat ide-ide juga dari Steve Witkoff. Maka waktu pidato itu Presiden bilang ya, misalnya pertama mereka tahu bahwa dari Amerika minta supaya tolonglah nih normalisasi hubungan dengan Israel. Presiden bilang oke, tapi akui dulu Palestina, kan begitu. Terus kemudian ada cerita keamanan internasional harus dibantu sama negara-negara masyarakat internasional. Itu muncul kan di dalam 20 poin Trump itu, ISF ya, International Stabilization Force. Jadi kalau seperti itu, saya tidak heran kalau misalnya Presiden Korea Selatan melakukan apresiasi, memberikan apresiasi. Saya yakin kedutaan besar di Korea Selatan sudah mengumpulkan berbagai informasi, mungkin ada polling-polling yang sudah didapat, lalu disampaikan kepada pemimpinnya, ya, menceritakan ini loh kondisinya seperti ini, ya. Meskipun tadi Pak Lugi bilang, ada nih kerja keras nih. Saya harus bilang nih para menteri nih, para pembantunya Presiden. Iya, presidennya udah bagus kayak begini. Kalau nanti rakyatnya dibuat kecewa sama menteri-menterinya, kita masalahkan ini ya. Itu PR besar dan tantangan ya untuk menjawab ujian. Saya katakan whole government approach. Jadi Presiden juga mempunyai pendekatan yang istimewa dan ini harus disusul dengan kinerja tim di bawahnya. Oke, tapi sebelum kita bicara soal tim, Mas Agung, kalau bicara polling kayaknya Mas Agung yang bisa menjawab nih, Prof. Ya kan? Karena Presiden Korea Selatan ini memberikan pujian atas dasar tingkat kepercayaan publik yang tinggi, mencapai 80% untuk Presiden Prabowo Subianto. Memang pola komunikasi politik di level internasional seperti apa, Mas, yang bisa kita baca? Ya, ini kelanjutan aja kan sebenarnya waktu Pak Presiden Prabowo diumumkan versi quick count, itu banyak negara mengucapkan. Versi real count KPU juga begitu, banyak negara. Jadi ketika Presiden Korsel bilang dia mengapresiasi tingkat kepercayaan yang tinggi atas Presiden Prabowo, saya kira semakin banyak pemimpin dunia yang percaya secara metodologis soal survei ini, saya kira. Jadi ini runtutan narasi yang menurut saya linear dan konsisten saja, bahwa mereka percaya situasi, kondisi di Indonesia itu relatif stabil, terkontrol, dan ada progres untuk lebih baik. Yang pertama itu. Yang kedua, suka atau tidak, ini bahasa yang menurut saya ya bentuk dari keberhasilan Presiden Prabowo melakukan soft power diplomasi. Jadi ada negara yang kuat karena kekuatan militernya, tapi ada negara yang kuat karena kekuatan pendekatan diplomasinya, pendekatan persuasifnya semacam itu. Dan Indonesia sekarang ini saya lihat ingin dianggap punya soft power yang mirip-mirip negara adik kuasa lah. Kalau US, China dan seterusnya adik kuasa karena hard powernya gitu. Nah, kita bisa jadi adik kuasa karena soft powernya, karena pendekatan-pendekatan humanisnya, pendekatan-pendekatan persuasifnya, dan itu dilakoni oleh Presiden Prabowo secara konsisten. Tadi Prof. Hikmahanto sudah menjelaskan di banyak negara kita diterima. Saya mengingat di Prancis kita ikut parade nasional, di India juga begitu. Bahkan sampai mengirimkan parade defile dari dan Indonesia. itu diiriin sama negara tetangga. Kok Perdana Menteri kami nggak digituin misalkan? Kan itu menarik gitu. Yang kedua itu. Nah, yang ketiga soal legitimasi politik. Kalau misalkan di dalam negeri bagus, ternyata didengar di luar gitu. Sehingga stabilitas politik menjadi kunci, dan di tahun pertama ini itu berhasil dicapai oleh Presiden semacam itu. Dan legitimasi politik ini barang penting untuk memastikan fungsi-fungsi lain dari pemerintahan bisa berjalan optimal, mensejahterakan, memastikan
kita terlibat dalam pergaulan dunia, memastikan hal-hal lain juga bisa berlangsung. Mungkin seperti itu sebagai pengantar. Pak Luigi, soft power diplomasi ini yang menjadi agenda utama Presiden Prabowo setidaknya dalam 1 tahun ini, sehingga bisa menjadi gate in atau pintu masuk untuk bisa negara-negara lain ikut mendukung apa yang tengah diupayakan Presiden di dalam negeri juga. Betul. Jadi ini sebuah modal dasar, artinya soft power beliau itu juga datang dari keberhasilan beliau mengelola isu-isu strategis prioritas yang sudah dicanangkan sebagai program besar dari pemerintah ini. Dan berdasarkan kemajuan, dan memang juga kita juga punya beberapa tantangan, namun itu sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Dan ini dilihat oleh mitra-mitra internasional sebagai sebuah pertumbuhan yang assuring bagi para mitra internasional. Itulah kenapa pujian itu juga datang dengan sendirinya, dan mereka juga saya yakin sudah mempunyai banyak sekali pertimbangan assessment, telaahan yang diterjemahkan dalam bentuk appreciation, gestures, opportunities yang memang diberikan kepada Presiden Prabowo pada setiap lawatannya, preferential treatment dan segala macam. Jadi itu sebuah bentuk dari demonstrated capabilities yang beliau sudah tunaikan. Soft power ya terutama, dan juga Indonesia juga mengedepankan banyak sekali inisiasi-inisiasi atau program-program terobosan lainnya. Dan itu diterima baik oleh mereka. Nah berikutnya nanti kita akan membahas kira-kira program terobosan apa sih yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto sehingga bisa mengantarkan kepemimpinan Presiden ini diapresiasi cukup banyak oleh para pemimpin negara lain di dunia. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda.